Nyari mikrofon yang bagus tapi berkualitas itu bisa dibilang agak gampang-gampang susah ya. Karena mikrofon itu ada banyak banget dan setiap mikrofon itu ada spesialisasi masing-masing ya. Saya sendiri sejujurnya nih kalau soal audio kemarin-kemarin tuh bisa dibilang masih agak-agak bingung ya gimana caranya mencari mikrofon yang pas untuk kebutuhan saya yaitu untuk video YouTube seperti ini. Karena kalau saya mau pakai mikrofon dynamic artinya saya perlu beli interface, perlu beli segala perangkat pendukung lainnya supaya saya bisa mendapatkan suara mikrofon yang optimal. Saya pun juga sebenarnya pernah mencoba mikrofon-mikrofon yang seperti ini ya, mikrofon model condenser yang murah, tapi ternyata nggak memuaskan saya sama sekali karena noise-nya banyak banget dan ya kualitas suaranya juga so-so aja. Jadilah saya bertahun-tahun itu saya selalu pakai HP aja untuk ngerekam audio dari video-video dari Lembar Tekno. Tapi ya sebagaimana Anda mungkin kadang lihat di kolom komentar, ada aja yang kadang komplain, audionya terlalu rendah nih, kurang kencang suaranya, atau suaranya tuh terlalu banyak noise-nya. Nah, tapi pas banget sekitar sebulan lalu itu pihak Maono itu mengontak saya apakah pengen coba nih mikrofon dari Maono yang PD200X. Jadi saya pelajari, oh ini sepertinya mikrofon yang cocok untuk keperluan misalkan podcast atau broadcasting, sehingga mungkin ini cocok dengan kebutuhan saya. Dan lebih menarik lagi, kalaupun saya beli sendiri, ini mungkin saya masih tertarik untuk beli ya, karena ini harganya itu nggak nyampe 1 juta. Dan akhirnya saya menerima tawaran tersebut, dan menurut saya PD200X dari Maono ini bisa dibilang mikrofon yang bagus dengan sedikit kekurangan. Nah, penasaran detailnya seperti apa? Tontonlah sampai habis, dan ini adalah review dari Maono PD200X. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memberikan disclosure dulu kalau Maono tuh mengirimkan produk ini kepada saya tanpa saya dibayar ya. Dan video ini juga nggak dicek dulu oleh Maono sebelum publish, jadi semua opini yang saya berikan pada video ini adalah opini murni dari saya. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya akan perkenalkan dulu nih brand Maono. Jadi, Maono itu buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya bukan brand kepanan sore ya. Karena mereka itu sudah ada sejak tahun 2017 dan sudah fokus untuk produksi mikrofon yang dipergunakan untuk podcast, broadcasting, dan semacamnya. Dan kalau saya lihat, sepertinya roster produk mereka itu fokus pada mikrofon-mikrofon yang bisa dibilang price to performance itu bagus. Selain itu, mereka juga beberapa kali menang Design Awards dan jadi top seller di beberapa marketplace di luar sana. Tapi itu kan yang saya baca. Nah, pada video kali ini kita akan lihat apakah benar-benar mikrofon Maono ini worth it. Kita langsung aja masuk ke paket penjualannya, di mana ada manual, kemudian ada unit mikrofonnya yang sudah diberi foam seperti ini. Kemudian ada kabel USB yang panjang sekali sampai 2,5 meter, ini lebih tinggi dari saya. Dan uniknya kabel USB ini satu ujungnya itu USB-C dan satu ujungnya lagi USB-C yang bisa dikonversi ke USB Type A. Kemudian kita juga dikasih adapter untuk mounting ya. Jadi bisa dilihat di sini di kotak penjualannya itu tidak dikasih stand ya. Saya sebenarnya agak menyayangkan ini, tapi setidaknya secara build quality ini tidak seperti mikrofon murah sama sekali. Sekarang tur di sisi depannya itu ada tombol mute yang kita bisa nyala matikan seperti ini. Kemudian di sini ada tombol 2-in-1 yang kita bisa atur kalau warnanya ungu seperti ini. Ini artinya kita lagi mengatur monitor. Sementara untuk warna hijau seperti ini artinya kita sedang mengatur gain. Sementara di sisi belakang itu ada port 3,5 mm headphone jack untuk monitor, toggle RGB, USB-C, dan XLR. Nah, dua hal yang saya sebutkan terakhir itu adalah satu hal yang unik pada mikrofon ini. Ini karena nggak semua mikrofon, terlebih di harga yang sama itu, punya dua input yaitu USB-C dan XLR. Karena seperti ini, kalau pada dunia mikrofon pada umumnya nih, mikrofon dengan USB Type-C itu identik dengan mikrofon yang suaranya oke lah. Tapi dia kelebihan utamanya adalah praktis. Sementara untuk yang XLR, biasanya itu kualitas suara bisa maksimal asal interface-nya juga bagus. Tapi bisa dibilang XLR dan kelengkapannya itu nggak murah sama sekali. Anda bahkan bisa harus keluar jutaan rupiah untuk investasi ke interface XLR yang bagus. Nah, PD200X ini dia punya dua-duanya. Jadi Anda mau USB Type-C bisa, mau XLR juga bisa. Untuk review ini saya akan fokus pada penggunaan USB Type-C aja. Karena saya yakin pembeli dari Maono PD200X ini adalah pembeli yang mungkin ngincer mikrofon dengan harga murah dan nggak pengen keluar duit kebanyakan. Dan kalau pakai USB Type-C, Anda artinya bisa colok ke laptop ataupun ke smartphone. Nah, untuk memakai mikrofon PD200X ini, Anda cukup colok mikrofon Anda itu ke smartphone atau nggak ke laptop. Dan setelah Anda colok, pastikan gainnya itu pas ya, jadi nggak sampai Anda itu pecah suaranya gara-gara kencengan. Dan pastikan juga monitornya oke ya, jadi Anda nggak kekecilan, Anda jadi bisa dengar suara Anda sendiri. Dan kalau Anda mau, Anda juga bisa klik tombol RGB di sisi belakang untuk mengatur warna dari LED RGB yang ada pada sisi dari mikrofon Maono PD200X ini. Oke, sekarang mari kita coba aplikasi Maono. Jadi kita tinggal klik Maono link yang seperti ini, kemudian kita akan lihat mikrofon kita di interface dari Maono link. Ini tinggal kita klik aja, ini mikrofonnya sama persis yang saya pakai, PD200X. Ini adalah tampilan untuk Maono link secara default ya. Ini untuk yang tampilan standar, ada juga advance.
Jadi kalau misalnya standar itu perbedaan utamanya cuma terdapat pada EQ ya, dimana kita tuh bisa pilih tool yang deep seperti ini mungkin ala-ala podcast ya, jadi agak-agak ngebas gitu ya. Tapi kalau mau yang lebih netral ya, ini mungkin kita bisa pilih yang original yang seperti ini, atau juga ada pilihan natural seperti ini pakai presence booster ya, jadi yang mid range itu naikin. Atau juga kita bisa pakai yang main legacy ini, seperti sini presence naikin dan low-nya itu dipotong, jadi lebih nggak ngebas lagi. Nah, kalau Anda mau fine tuning, Anda juga bisa pilih menu advance yang seperti ini. Jadi kalau Anda mau pakai limiter, fitur limiter ini misalnya, dan Anda membatasi volume mana yang mau dipotong ya, atau kompresor itu kalau misalnya volume terlalu kita bisa boost, tapi kalau volumenya terlalu tinggi kita bisa cut. Misalnya di luar advance ini ada gain dan HP volume ya. Jadi headphone volume itu kalau gain ya ini sama persis apa yang ada di pada mikrofon ya. Jadi kalau kita atur seperti ini, gainnya berkurang. Kemudian kalau naikin, gain juga ikut naik. Atau Anda juga bisa atur langsung di aplikasi seperti ini. Sementara untuk headphone ini sebenarnya untuk monitor. Jadi mungkin Anda nggak bisa dengar perbedaannya. Satu fitur tambahan lagi adalah soal fitur lamp light. Nah, ini juga sama persis. Kita bisa kontrol dari sini ya, dari mikrofonnya. Jadi kalau kita klik ini kan, nah kalau kita klik di tombol di belakang sini akan berubah juga di aplikasi ya. Nah, tapi kalau Anda pengen juga Anda bisa ganti langsung di sini. Sedikit tambahan untuk aplikasi, Anda juga bisa pilih brightness ya. Jadi mau seberapa terang itu bisa diatur. Dan kalau Anda nggak mau RGB, Anda juga bisa matikan seperti ini. Kita tes suara dulu ya. Jadi ini adalah suara dari Tone Deep ya. Ini mulut saya langsung di depan mikrofon ya. Kalau saya geser ke kiri dan ke kanan seperti ini akan hilang. Ini karena mikrofonnya tuh jenisnya cardioid ya. Jadi cuma bisa nangkep apa yang tepat di depan mikrofon ini. Nah, ini juga untuk original seperti ini kurang lebih. Untuk natural suaranya seperti ini, dan kemudian untuk legacy suaranya seperti ini. Sekarang saya mau coba pakai keyboard ya. Barangkali Anda mau menggunakan mikrofon ini untuk keperluan streaming ya. Mungkin Anda sambil ngetik, sambil balas chat gitu ya. Kemudian Anda tetap bicara di depan mikrofon. Ya, kemungkinan konfigurasi seperti ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan sebenarnya cukup tangkapan suaranya aja ya. Kita coba. Nah, apakah keyboard itu tertangkap suaranya oleh Anda? Apakah keyboardnya itu overpowering dari mikrofonnya? Harusnya enggak ya, karena dia itu tipenya cardioid. Tapi kalau Anda pengen ngulangin lebih jauh lagi, sebenarnya Anda bisa tinggal kuranginnya gainnya seperti ini ya. Nah, seperti ini harusnya bisa lebih tersuppress lagi. Tapi tanpa suppression pun Anda harusnya juga nggak bakal dengar banyak suara keyboard kalau lagi ngetik seperti ini, karena ya posisi keyboard itu di belakang mikrofon. Tetap kedengaran tapi nggak terlalu banyak, nggak sebesar suara dari mulut saya langsung. Overall menurut saya cukup puas dengan mikrofon PD200X ini. Ini sangat simpel digunakan, kualitas audio jauh di atas smartphone dan mikrofon yang kondenser yang murah-murah ya. Tapi kalau menimbang apakah mikrofon PD200X ini worth it atau enggak, tentunya kita harus lihat secara objektif dengan dibandingkan dengan mikrofon serupa yang harganya itu kurang lebih sama ya. Dimana kalau di sini saya melihat ada kompetitor yaitu adalah Favine AM8. Nah, untuk Favine AM8 ini bisa dibilang dia sedikit lebih murah ya. Kalau saya lihat Tokopedia ini, kalau mau yang PD200X ini dia harganya itu sejuta kurang 1.000 ya. Sementara yang Favine itu Rp830.000. Dia sama-sama punya RGB, sama-sama punya input USB-C plus XLR. Dia juga dapat stand nih. Jadi satu hal yang saya komplain dari PD200X ini ada di Favine. Tapi bukan berarti semuanya oke ya. Karena pertama, kualitas suara. Saya belum pernah mencoba ya Favine AM8. Tapi kalau lihat dari frekuensi respons, yang AM8 itu dia punya rentang frekuensi respons terutama di sisi bass-nya itu, sisi bass-nya yang lebih sempit ketimbang PD200X. Yang Favine juga tidak dapat shock mount yang ada pada Maono seperti ini. Jadi ini bisa dibilang dia lebih ketahan terhadap getaran ya. Dan saya sebenarnya kalau lagi pakai mikrofon di meja itu agak khawatir kalau dia tuh gampang goyang itu, jadi banyak noise yang nggak saya inginkan masuk ke dalam mikrofon. Dan menurut saya kelemahan paling besarnya adalah dia nggak punya software bawaan ya. Nggak seperti Maono yang punya software di Windows ataupun Android dan operating system lainnya. PD200X ini adalah produk yang bisa dibilang sangat refine untuk harganya. Jadi emang sih dia itu bukan mikrofon yang paling murah ya. Kalau Anda cari yang paling murah jelas ada. Tapi untuk harga sejuta kurang sedikit ini, Anda tuh mendapat produk yang kelihatannya tuh benar-benar kelihatan attention to detailnya. Jadi build quality-nya bagus, kemudian juga suaranya juga bisa dibilang oke. Softwarenya itu sangat simple dan ada pada Android ataupun Windows, dan juga ada pada macOS. Dan mungkin salah satu yang bagusnya juga dia itu bisa dibilang mungkin future proof ya. Jadi kita oke lah, kita keluar duit agak banyak sekarang 1 juta.
Tapi kalau Anda misalnya itu pakai ini untuk memulai podcast dan somehow tuh Anda sukses dan Anda tuh pengen upgrade audio Anda misalnya pakai XLR, kemudian juga pakai interface yang bagus, kemudian juga mungkin ya semuanya tuh dibikin lebih profesional, Anda tetap bisa pakai mikrofon ini karena dia punya input XLR. Jadi Anda itu nggak jadinya tuh menyanyiakan mikrofon ini untuk jangka panjang. Ya bisa dibilang mungkin ini adalah investasi yang bagus. Oke, demikian aja video review singkat dari saya soal Maono PD200X ini. Apakah Anda tertarik untuk beli mikrofon ini? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan artikel lainnya. Saya Jun, terima kasih telah menonton.